Halo, selamat tengah malam buat kalian yang kalau lagi liburan sekolah milih main ke pantai atau ke gunung. Selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gue sih dulu liburan sekolah milihnya diem di rumah. Iya. Kenapa? Anda introvert? Dikit. Oh, dikit. Dulu enggak, dulu mah. Iya, sama. Gue juga pas SD tuh extrovert parah. Sampai suka ngajakin ribut orang. Wih, Iya, itu SD kelas 5, kelas 6. SMP udah introvert lagi. Sampai preman sekarang. dia guys. Iya, dulu suka ngajakin ribut orang. Tahu-tahu ngambil kerah langsung, apa lu? Oh beneran? Ini Serius? cerita beneran? Beneran, bukan gimmick. Oh, Itu seberani itu dulu gue. Padahal dia lebih tinggi badannya. ini berarti di luar brief tadi. Di luar. Tadi nggak ada briefing Wow, gini. gue baru tahu nih. Ternyata dia preman dulunya. Terus apa yang bikin lu jadi nggak ngajak ribut orang lagi? Semenjak mati lampu. Bukan. Yang bikin gue lebih introvert lagi tuh gara-gara pas SMP, gue alhamdulillah keterima di SMP yang ya bisa dibilang favorit di kota gue. Itu jauh lokasinya, Pak. Jadi teman-teman baru semua. Oh. Dan rata-rata ya namanya sekolah yang dibilang favorit kan anak borju-borju ya. Sedangkan saya kan anak pedalaman desa. Borju apa sih? Borju itu borjuis apa sih? Kayak Borju? konglomerat. Oh. Orang-orang kaya lah ibaratnya gitu kan. Kalau saya kan sederhana gitu ya. Jadi Jadi lu merasa agak minder waktu itu. Ah. Kok diantar mobil gitu kan. Gue naik angkot gitu. Mobil Oh, juga. iya sih, Mobil tapi juga. ramean kan. Disupirin lagi. Iya betul. Nah, tapi ramean gitu. Jadi gini, kita itu sebenarnya udah punya panggilan buat pendengar nih. Kemarin kayaknya belum Bener. disebut. Iya. Jadi pendengar kita itu kita memanggil teman-teman sebagai Para penunggu malam. ya karena para penunggu malam kan pasti malam-malam tuh gelap ya. Nah kalau gelap itu pasti berhubungan dengan Mati listrik. lampu. Nah, listrik itu pasti mati. Iya. Balik lagi mati lampu. Mati lampu. Jadi intinya hari ini gue mau ngobrolin keresahan soal mati lampu ini nih. Iya. Oke, Nah. jadi gimana mati lampu? Lu resah nggak nih? Jujur resah banget. Kenapa? Satu, kita listrik kan cuma satu, Pak, sumber dayanya. Kita nggak punya swasta untuk listrik. Betul. BUMN, ya. Yaitu PLN, pip, disensor. Oke. Kalau telat bayar 3 bulan, listrik Diputus. dicabut. Ah. Diputus. Terus, dia nggak punya kompetitor, nggak punya Hmm. swasta. Ya. Berarti kan kita taat bayar. Oh tentu. Tiap bulan bayar terus. Betul. Gitu kan ya. Kok bisa rugi? Nah, itu tuh emang yang aneh. Dari mana rugi? Nah, Nggak punya lawan. Monopoli gitu loh. Mono artinya satu, poli itu artinya jual. Bahasa nah, Latin. Jualnya cuman ke satu. Gitu. gitu. Jadi distributornya tuh satu ya. Bener. Kok bisa rugi? Lah, apa hubungannya sama mati listrik, Bang? Kemarin mati listrik karena ya katanya emang ada alat yang dipindahin keluar dari Pulau Jawa tuh, alat pembangkitnya. Tapi ada berita lagi kalau batu bara belum Nipis dipasok. Iya betul. 20 stoknya, juta. benar. Ton batu bara. Jadi siapa yang bakal keisi duluan nih? 20 juta Nah. ton batu bara atau 19 juta lapangan pekerjaan? 19 juta Aduh, lapangan padel. ditutup. Nah, tapi lu udah ngalamin sendiri? Main padel. Bukan. Oh, bukan. Mati listrik. Sempat itu di minggu lalu Hmm. atau 1,5 minggu lalu lah. Itu mati 6 jam. Buset lama juga Dari ya. jam 1 sampai jam 7 habis maghrib. Terus lu lagi posisi di rumah tuh. Betul, jadi nggak bisa wifi-an. Aduh, udah gitu nggak bisa nyalain PC. PC. Ya, tapi gue juga sih waktu kapan ya, minggu lalu apa 2 minggu yang lalu mati juga. Cuman dari sore aja sampai malam. Tapi guanya lagi di kantor. Jadi ya masih oke lah ya. Ya, jadi Malah enak dong. Di kantor jadi nggak kerja dong. Kantor justru itu aneh. Kenapa? Kantor gue kenapa nggak mati listrik ya? Ya. Emang ditakdirkan buat bekerja dia. Iya. Oke, segitu dah. Pokoknya itu Iya. keresahan kita soal mati Betul. listrik. Pasti banyak juga para penunggu malam yang lebih resah lagi kan. Apalagi yang kayak punya toko kue. Ah, benar. Itu kan butuh. Ini peternak ayam. Sumpah Nah iya, kasihan banget. sama ini ikan. Oh Yang iya. ikan koi pada mati. Ikan koi, iya. Ya Allah. Peternak ayam juga ya ampun, itu telur pada Parah gagal netes kali ya. Bukan gagal netesnya. Peternak ayam pinggir jalan juga tuh. Yang di etalasenya dikasih lampu, yang dikasih lampu biar anget. Kalau mati listrik kan jadi nggak anget tuh. Bener, oh iya. Peternak ayam pinggir jalan.
Peternak fried chicken. Kan pasti karena itu udah kebayang gue. Langsung aja kita ke malam Bang Fahri dan Bang Aldi. Malam. Nyumbang cerita ya Bang, panggil aja gue Tio. Gue mau cerita kejadian awal 2025 kemarin pas Jakarta lagi gila-gilanya hujan. Waktu itu jas hujan gue robek di bagian paha, jadi rembes parah kan. Kepaksa gue minggir neduh di emperan ruko-ruko yang udah tutup rolling door-nya. Jam setengah 12 malam deh kalau nggak salah. Di situ ada satu kakek-kakek pakai jas hujan ponco ijo gelap yang ikutan neduh bareng gue. Kita ngobrol lah, basa-basi gitu. Suaranya ya suara orang tua serak-serak basah gitu. Bau badannya juga kecium bau asap campur minyak angin. Normal banget lah pokoknya. Apa siapa? Deres bener, kata gue sambil ngelap layar HP yang basah. Dia senyum. Iya mas, bentar lagi reda kok ini. Dan gue sempat lihat kakinya napak jelas kok di tegel ruko. Dia cuma pakai sendal jepit biasa. Sekitar 15 menitan, hujan sisa rintik-rintik. Si kakek ini pamit duluan mau balik. Nah, pas dia turun dari emperan ruko ke aspal, otak gue langsung ngeblank. Dia jalannya ngejauh dari gue, badannya ngadep ke arah jalan raya, tapi kakinya tuh geraknya mundur bang. Gimana ya bang jelasinnya biar masuk akal? Pokoknya dengkulnya itu nekuk kebalik arah depan, tapi langkah badannya tetap maju ke depan, cepat banget, kayak ngeglitch gitu bang. Gue sampai mikir, hah? Mata gue siwer kecipratan air hujan apa gimana dah? Gue merhatiin ke bagian bawah kakinya, kan aspal becek parah tuh ya. Tapi sendal jepit tipis yang dia pakai itu kagak nyipratin air genangan sama sekali. Kayak nempel doang di aspal, kagak ada beban. Pas gue lagi cengok, pelangap-longo, gak bisa gerak, ada mobil box lewat lumayan kenceng. Cuma kehalang sedetik doang, pas mobilnya lewat, bapak itu udah kagak ada. Hilang. Padahal trotoarnya lurus kagak ada belokan. Gua kagak pakai nunggu lagi, langsung nyalain motor, cabut nerobos gerimis. Sampai kontrakan, gue malah nyari-nyari video di YouTube penyakit orang jalan mundur. Karena otak gue dan hati gue itu masih nggak terima sama apa yang barusan tadi gue lihat. Beneran absurd. Udah bang, itu aja cerita dari gue. Halo Mas Fahri dan Mas Aldi. Halo. Salam kenal buat para penunggu malam. Namaku Fajar. Ini cerita zaman aku ngekos pas masih kuliah. Kosan aku ini model lorong panjang yang kamarnya hadap-hadapan. Waktu itu malam Sabtu. Aku lagi push rank ML bareng teman-teman kelas lewat Discord. Nah, kabel charger HP ku tuh rusak, jadi pakai kabel murah yang pendek banget. Ujung-ujungnya aku main sambil ngampar duduk bersila di lantai. Nyender ke tembok persis di sebelah pintu kamar. Mas-mas berdua kebayangkan ya posisinya gimana? Sekitar jam 3 pagi, posisi aku lagi open mic, agak misuh-misuh karena dapat publik ampas. Waktu itu cuma mabar bertiga, jadi dapat random 2 orang yang ngefit terus. Tiba-tiba di luar lorong, aku dengar suara kaki diseret. Srek, srek, srek. Langkahnya berhenti persis di depan pintu kamar aku. Dari rongga bawah pintu, kelihatan ada bayangan sepasang kaki nutupin cahaya lampu lorong. Posisinya ngadep lurus ke pintu. Aku langsung mute mic, dalam hati, mampus, bapak kos nih mau ngomel karena berisik. Aku diam nungguin dia ngetok, tapi anehnya dia nggak ngetok-ngetok. Diem aja di depan pintu. Ada kali 5 menitan aku duduk di lantai melototin itu bayangan di bawah celah pintu. Nggak gerak sama sekali. Tapi ada hawa dingin yang nyerep masuk ke betis. Paham kan ya mas rasanya? Nungguin orang ngetok tapi nggak ngetok-ngetok tuh jatuhnya lebih nyeremin daripada dibikin kaget sekalian. Karena kepo campur parno,
Aku iseng dongak ke atas pintu. Kosan aku ini pakai ventilasi bolong-bolong kayu gitu di atasnya. Pas dongak, di salah satu bolongan itu ada mata ngintip ngeliatin ke bawah dan gak kedip. Otak sempet nge-freeze beberapa detik. Kita tetap tatapan, terus aku baru ngeh. Anjir, daun pintu kosan ini kan tinggi banget, ada kali 2 meter lebih. Kalau ada teman kos iseng ngintip, dia harusnya bawa kursi atau jinjit. Parah kan? Dan itu pasti kedengeran suaranya. Ini gak ada suara apa-apa, tapi kok matanya bisa pas di bolongan atas? Aku gak berani negur. Boro-boro, HP langsung aku cabut pelan-pelan dari colokan, terus ngesot ke arah kasur, narik selimut, telungkup nutupin kepala, keringet dingin keluar semua. Besok siangnya pas buka pintu, gak ada bangku, gak ada apa-apa di lorong. Terus aku iseng nanya bapak kos. Dia semalam gak bangun sama sekali. Jadi gitu aja ceritanya. Asli, pengalaman nungguin bayangan kaki depan pintu itu gak enak banget. Oke, gimana Ri menurut lu? Kalau dari cerita gue yang pertama dulu ya, tentang kakek-kakek ini, jujur, kalau misalkan gue di posisi itu gitu ya, oh itu absurd parah. Bayangin bro, dengkulnya itu nengkuk ke belakang gitu, tapi badannya ke depan. Kebayang nggak sih? Jadi normal manusia normal kan begini ya, kan gini. Nah ini begini gitu. Nggak bisa makan ya. Begini, tapi ke depan gitu. Iya. Kayak moonwalk tapi badannya madep sana gitu. Bener kayak moonwalk tapi badannya ngadep ke baliknya. Bener. Wah, jadi jatuhnya dia jalan mundur apa jalan maju? Maju ke belakang. Terus sampai tadi katanya kan ada dia nyari di YouTube penyakit orang jalan mundur ya. Gue nyari di YouTube adanya manfaat orang jalan mundur. Manfaat jalan mundur tuh. Memori waktu asli ada nih di sini nih. Ntar gue masukin deh. Siap. Coba ini ya, jalan mundur ya. Iya makanya jadi aneh banget. Cuman ya memang yang janggal di awal adalah dia berbicaranya normal, bisa diajak ngobrol gitu ya. Tapi pas mau pulang gitu kan, dengkulnya ngadepnya salah. Iya lagi. Terus kakinya nggak nyiprat. Itu penting sih buat jadi visual kalau dia tuh tidak punya fisik yang nyata. Iya benar. Gitu sih kalau bayangin gue ya gitu. Nah kalau yang cerita kedua buat sebagai orang yang suka main game malam-malam emang agak rese sih. Rese banget. Rese. Gue dulu pernah juga kan pas di proyek, nggak ada cerita seremnya sih, pas di proyek gue ngekos tuh, itu suka main sampai malam gitu, emang rasanya nggak enak, kayak ada sesuatu lah kalau malam-malam main game sendirian di kosan tuh. Dan ini nih, kok bisa orang tinggi banget? Kakinya ada bayangannya, tapi dia ngintipnya di ventilasi atas yang tinggi pintunya 2 meter. Betul. Ini kalau kalian mau ilustrasi, kalau kelihatan tuh ada ventilasi, nah gitulah. itu setinggi itu. Kira-kira. Tapi bayangan kakinya ada, gitu. Kan aneh. Sebenarnya ini menjadi mengingatkan gue ke sebuah cerita di podcast horor lain. Oh ada. Tapi bukan mata, tapi rambut. Hah? Rambutnya terjulur gitu dari ventilasi, set gitu ke bawah. Ke rambutnya dalam doang. Kalau ke dalam atau enggaknya sih kurang inget ya, tapi kelihatan lewat ventilasi gitu turun kayak gitu. Terus baru nengok matanya. Tahu nengoknya gimana? Matanya kebalik, jadi dia kayak dari atas palanya gitu. Gitu. Berarti matanya merah. Wah, itu horor banget zaman berarti itu bukan ya. Bukan begini, tapi begini. Jadi rambutnya itu jatuh terurek ke bawah, terus baru jidatnya dulu, baru matanya. Wah, itu horor banget. Itu zaman 2017 tuh gua dengar cerita itu. Horor banget asli. Ya, terima kasih buat para penunggu malam yang sudah menyaksikan podcast ini sampai habis dan sudah mendengarkan. Buat kalian yang ingin bercerita bisa colek DM kita di @ctmberbagicerita, atau buat yang Bang, gue punya foto nih atau video buat bukti penampakan, boleh kirim aja ke email. Emailnya di ctmberbagicerita@gmail.com. Betul banget. Atau buat yang mau, Bang, gue mau cerita langsung gitu. Iya. Atau lewat Zoom. Oke, iya Zoom boleh tuh. Boleh. Karena kan studio kita masih belum proper ya. Bener banget ya. Jadi ya mohon dimaklumi. Boleh ke DM kita juga. Ya, langsung DM aja bilang. Ntar kita atur lokasi dan tempat. Iya, diulang lagi episode sebelumnya. Biar kita atur jadwal, tempat, dan lokasi. Sama aja tempat dan lokasi ya. Oke, terima kasih para penunggu malam. Bye-bye.
Ya, terima kasih buat para penunggu. Para penunggu lalala. Serem, Itu serem sih. serem banget. Itu salah. TTR. Langsung tutup. Tutup aja dah.